Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul arsy rafi'ud darajat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-ma'sum min kulli syahwat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi min ahlil khairat, amma ba'du. Hadirin hadirat para jamaah, Bapak Ibu rahimakumullah, marilah kita lanjutkan kajian sirah nabawiyah, yaitu tentang alasan mengapa orang-orang kafir Quraisy menolak dakwah atau ajakan dari Rasulullah SAW pada bagian yang kedua. Sebelumnya sudah kita bahas alasan mereka menolak, yaitu adanya sifat sombong atau al-kibru atau at-takabbur, yaitu mereka batarul haq wa qamtun nas, ya, mereka meremehkan atau mereka menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Dan pada kesempatan ini kita akan lanjutkan, ya, alasan mereka menolak dakwah Rasulullah, yaitu kita akan bahas tentang fanatik terhadap agama sesat nenek moyang dan juga tentang syubhat dari ahli kitab serta terlalaikan dengan dunia. Jadi ada 3 hal ini yang kita akan bahas. Nah, jamaah sekalian, mengapa mereka menolak dakwah Rasulullah saat itu? Yaitu terdapat syubhat, kepercayaan sesat nenek moyang dan fanatik ataupun asobiyah kepada ajaran tersebut. Ini bisa kita baca di surah 7 ayat 28. Allah Ta'ala berfirman, wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha qul innallaha la ya'muru bil fahsya ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Wa idza fa'alu fahishatan, dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, qalu, mereka berkata, wajadna 'alaiha aba'ana, kami mendapati nenek moyang kami mengerjakan yang demikian itu. Wallahu amarna biha, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Qul, katakanlah wahai Muhammad, innallaha la ya'muru bil fahsya, sesungguhnya Allah tidak menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji. Ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun, mengapa kamu mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Jadi di sini ada semacam alasan, ya, ataupun apologis yang disampaikan oleh mereka melakukan perbuatan fahisyah. Nanti akan kita bahas apa yang dimaksud fahisyah, yang pada umumnya diartikan dengan perbuatan yang keji dengan berbagai macam jenisnya itu. Mereka melakukan berbagai macam pelanggaran ataupun kemaksiatan, dan mereka berdalih wajadna 'alaiha aba'ana, kami mendapati nenek moyang kami mengerjakan yang demikian. Jadi mereka taklid, mengikuti tradisi budaya yang telah mereka warisi dari kakek nenek moyang mereka sebelumnya. Dan mereka mengklaim wallahu amarna biha, sesungguhnya, ya, mereka itu mengklaim Allah menyuruh melakukannya. Itu adalah iftira ataupun hal-hal yang merupakan kebohongan, ya, karena sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh manusia melakukan perbuatan yang keji, dan mereka mengada-adakan
terhadap Allah apa yang tidak mereka ketahui. Nah, jemaah sekalian, kata fahisyah itu dari kata al-fuhsyu yang banyak dalam hal tercela dan buruk, konotasi yang kaitannya dengan perbuatan-perbuatan yang buruk dan yang tercela. Menurut Al-Asfahani, yang dimaksud fahisyah perbuatan atau ucapan yang sangat jelek. Kemudian menurut Ar-Razi, segala sesuatu yang melampaui batas. Kemudian menurut Ibnul Jauzi, segala perbuatan maksiat yang memiliki hukuman khusus di dunia. Kemudian menurut Quraisy Shihab di dalam tafsir Al-Misbah, perbuatan yang amat jelek yang tidak hanya agama yang menolaknya, namun setiap pemilik akal sehat. Jadi lebih luas ya. Dari sudut pandangan agama itu tercela, dan dari sudut pandang akal sehat manusia itu tidak baik. Nah, itulah fahisyah. Kalau pada zaman jahiliyah dulu mereka melakukan perbuatan berupa perbuatan yang keji, misalnya dalam bentuk perzinaan, kemudian bentuk-bentuk yang lainnya yang tercela, yang bisa membahayakan kepada orang lain, sampai kepada perbuatan wa'dul banat atau mengubur hidup-hidup bayi-bayi perempuan yang tidak memiliki salah, dan segala macam jenis perbuatan yang bisa merusak tatanan pada saat itu. Nah, rupanya perbuatan fahisyah ini saat ini ya, masyarakat pada periode jahiliyah modern saat ini juga terjadi di kalangan kita ya. Tidak jauh-jauh ya, di kalangan kita, tetangga kita, ataupun budaya yang ada di sekitar ya Kota Malang Kabupaten ya, atau Malang Raya ini tersebar luas yang disebut fahisyah ini. Ya, diantaranya ngapunten ya, yang sudah sama-sama kita ketahui budaya-budaya yang mungkin di situ dikemas ada seolah-olah ada unsur kearifan lokal ya, tapi kalau pandangan pribadi saya itu banyak madorotnya daripada maslahatnya, berupa bantengan, dan di situ ada cabang-cabangnya ya, yaitu berot ya, berot ataupun kesurupan ya, kalap ya, itu sudah ada di mana-mana ya, dan efeknya luar biasa. Jadi itu dikemas sebagai budaya lokal, tetapi dampaknya kepada generasi muda sangat parah. Kapan lalu saya dapat cerita dari kawan seorang ibu-ibu ya, tetangganya kakak beradik, mbak sama adiknya itu hamil, gitu ya. Gara-gara ya itu setelah nonton acara sampai malam, terus mungkin main ya sama teman-teman laki-lakinya, sehingga ketahuan hamil kakak beradik itu. Ya masih muda usia sekolah, dan akhirnya kan terputus sekolahnya ya, menjadi ya seperti itulah ya dampaknya. Ada lagi kasus yang lain ya, anak-anak yang masih usia belia, masih remaja, dan anaknya sepertinya baik-baik saja, tetapi ternyata mengalami atau mendapat cobaan ya berupa penyakit kelamin gitu ya. Itu masih anak-anak ya. Itulah ya tantangan yang kita hadapi saat ini, berupa perbuatan-perbuatan yang demikian parah ya di masyarakat, yang kalau ini sudah menggejala ya dianggap sebagai hal yang biasa. Mungkin kalau sebelumnya yaitu perbuatan bebas ya, di luar pernikahan itu dianggap hal yang tabu, tapi karena sudah sangat banyak terjadi di mana-mana, akhirnya dianggap menjadi hal yang wajar atau yang dianggap biasa. Itulah parahnya ya kita hidup di zaman seperti sekarang ini. Nah, jemaah sekalian, kita kembali ya, dalam ayat ini terkait dengan pakaian, sesuai dengan ayat yang sebelumnya. Nanti bisa kita perluas ya pembahasannya di surat Al-A'raf 26 sampai 27, yang sudah sama-sama kita ketahui bahwasanya kebiasaan
orang-orang kafir yang selain Quraisy. Jadi sudah kita singgung ya tentang prosesi pelaksanaan ibadah haji, dan di situ ada bentuk prosesi tawaf ya. Dahulu orang-orang kafir selain Quraisy tawaf dalam keadaan tidak berpakaian. Mereka lakukan turun-temurun mengikuti nenek moyang mereka yang diyakini melakukan atas perintah Allah. Jadi kalau ada orang-orang dari luar Mekah, orang-orang non-Quraisy melakukan tawaf, mereka harus menyewa pakaian khusus dari orang-orang Quraisy. Kalau tidak bisa menyewa, maka ini ya mereka menanggalkan pakaiannya itu, baik laki-laki ataupun perempuan, tetapi prosesnya dibedakan, yang laki-laki siang, yang perempuan malam ya. Jadi mereka anggap bahwasanya pakaian yang mereka miliki itu kotor dan harus ditanggalkan. Nah, kalaupun setelah selesai ya, mereka ada sebagian yang memakai menyewa dari orang-orang Quraisy. Ya itulah budaya-budaya sudut pandang yang negatif yang ada pada orang-orang tersebut pada zaman jahiliyah ya. Jadi saat menyanggah mereka, Allah hanya menyanggah perkataan mereka, wallahu amarona biha, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Ini yang ditolak dengan kata-kata ataupun penolakan dari Allah Ta'ala, Qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Sesungguhnya Allah tidak menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji. Jadi mereka dalam hal melakukan kemaksiatan itu berdalih itu perintah Allah, padahal sama sekali itu tidak ada perintah dari Allah. Nah, sedangkan Allah tidak menyanggah, tidak menolak sisi pertama yang mereka sampaikan, alasan yang mereka mengatakan wajadna 'alaiha aba'ana. Kami mendapati bapak-bapak kami melakukannya. Karena dalih demikian adalah sangat rapuh. Ini menurut tafsir Al-Misbah, dan memang tidak ada alasan bagi syubhat mereka untuk fanatik pada ajaran sesat nenek moyangnya. Jadi karena alasan ini sama sekali tidak bisa diterima oleh akal sehat, maka Allah tidak menolak dalam bentuk kalimat redaksi ayat ini. Yang ditolak adalah statement mereka wallahu amarona biha itu ya. Allah menyuruh, dan sementara Allah sama sekali tidak pernah menyuruh hal-hal yang negatif seperti itu. Dan masih banyak kefanatikan mereka terhadap hal-hal lainnya, seperti pada penyembahan berhala dan kezaliman yang lainnya. Mereka membuat pengagungan kepada tokoh-tokoh yang mereka anggap memiliki jasa. Nah, tetapi sebenarnya itu mengandung unsur-unsur kesyirikan ya, yang sudah pernah kita bahas pada awal-awal dulu, dari tokoh Amr bin Luhai yang saat itu ya memiliki inspirasi dari Syam ya. Di Syam banyak terjadi penyembahan berhala, kemudian diadopsi ke daerah Hijaz dan sekitarnya itu. Dan Nabi yang hendak membersihkan akidah mereka dari kefanatikan mereka tersebut difitnah telah murtad. Ini kan aneh. Nabi yang mendakwahkan kepada kebaikan justru dituduh murtad. Artinya keluar dari agama nenek moyang yang dianut oleh bangsa Mekah pada saat itu. Hal ini bisa kita amati diantaranya dalam hadis riwayat Ahmad, yaitu pengakuan dari Rabi'ah bin Abbad Ad-Daili yang pada saat itu masih dalam kondisi jahiliyah, kemudian akhirnya masuk agama Islam. Jadi pengakuannya pada zaman jahiliyah itu, beliau mengatakan, "Ra'aitu Rasulullah, saya pernah melihat Rasulullah SAW dengan mata kepala di pasar Dzil Majas." Kemudian beliau mengatakan, mendakwahkan kepada orang-orang, ini dakwah secara jahriyah ini. Ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, katakanlah kalimat la ilaha illallah, maka kalian akan beruntung. Jadi beliau memasuki gang-gang dan manusia mengurumuni beliau.
tidak ada satupun yang mengatakan sesuatu dan beliau tidak diam. Walaupun mereka cuek, tidak menghiraukan dakwah Rasulullah, tapi beliau terus menyampaikan, ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, katakanlah la ilaha illallah, maka kalian akan beruntung. Illa anna wara'ahu rajulan ahwal wadi'a alwajhi dhu wadid ra'ata ini yaqulu, ya, jadi di belakangnya ada seorang yang memiliki ciri-ciri seperti ini, ya, juling matanya, bagus wajah, rambutnya dibelah dua, dan ia berkata tentang Rasulullah, memberikan komentar begini, innahu sobiyun kadzib, dia itu, Muhammad itu adalah orang yang murtad, yang pendusta. Fakultu, maka si perawi ini bertanya, man hadza, siapa ini yang kamu maksud? Maka qalu, mereka menjawab, Muhammad bin Abdullah, yaitu Muhammad bin Abdullah, yang mana wa huwa yadhkuru an-nubuwah, jadi dia ini mengklaim, mengaku mendapatkan kenabian. Kemudian qultu man hadza, di perawinya bertanya, siapa lagi yang itu? Maka dijawab, itu adalah alladzi yukadzibuhu qalu ammahu abalahab, yang didustakan yaitu pamannya. Alladzi yukadzibuhu, yang mendustakannya atau yang tidak percaya kepadanya adalah pamannya, yaitu Abu Lahab sendiri. Jadi kalau pamannya saja tidak percaya, apalagi yang lain. Nah, ini mereka bermaksud untuk mendowngrade posisi Rasulullah SAW, ya, supaya tidak dipercaya oleh masyarakat saat itu dan dianggap sebagai orang yang murtad, yang keluar dari ajaran nenek moyangnya. Nah, cuma sekalian, tentang bahaya penyakit syubhat. Secara bahasa, syubhat ini memiliki makna kemiripan atau persamaan dan ketidakjelasan. Definisi syubhat menurut Imam Ghazali, sesuatu yang masalahnya tidak jelas karena di dalamnya terdapat dua keyakinan yang berlawanan, yang timbul dari dua faktor yang menimbulkan dua keyakinan tersebut. Kemudian tentang bahaya syubhat, yaitu perkara ma'ruf, perkara yang baik menjadi samar dengan kemungkaran, maka orang tersebut tidak mengenal yang ma'ruf dan tidak mengingkari kemungkaran. Bahkan kemungkinan penyakit ini menguasainya sampai dia meyakini yang ma'ruf sebagai kemungkaran, yang mungkar sebagai yang ma'ruf, yang sunnah sebagai bid'ah, yang bid'ah sebagai sunnah, al-haq sebagai kebatilan, dan yang batil sebagai al-haq. Jadi akibat syubhat ini menjadi samar, ya. Kalau sudah pernah kita bahas bahwasanya akar persoalan dari segala macam penyakit-penyakit hati, yaitu adanya penyakit syahwat dan penyakit syubhat. Penyakit syahwat adalah penyakit yang mendominasi pada orang-orang Yahudi, ya. Mereka memiliki ilmu tetapi tidak mau mengamalkan ilmunya, sehingga mereka disebut al-maghdub alaihim, orang yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Nah, sementara penyakit syubhat ini diakibatkan karena tidak memiliki ilmu, tidak bisa membedakan mana yang hak dan yang batil. Yang ini dialami oleh orang-orang Nasrani. Mereka tidak punya ilmu sehingga tidak bisa membedakan yang hak dan yang batil, maka mereka disebut ad-dhalin, orang-orang yang tersesat. Jadi dua itulah akar inti daripada penyakit-penyakit hati, yang mana kaum muslimin bisa jadi mengikuti langkah-langkah orang-orang ahlul kitab ini. Orang-orang yang punya ilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya berarti mengikuti langkah orang-orang Yahudi. Orang-orang yang awam yang tidak punya ilmu sehingga dia samar-samar, tidak bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, berarti mengikuti langkah-langkah orang Nasrani. Nah, di sini yang kita bahas adalah penyakit syubhat ini,
yang dimana karena penyakit syubhat itu adalah disebabkan ketidakadanya ilmu yang terjadi, ya, maka menurut Imam Ghazali di sini dia mengalami sesuatu yang tidak jelas, menjadi samar dan menjadi ragu-ragu terhadap agamanya sendiri, ya. Orang-orang yang berislam secara taklid akan menjadi ragu apabila tidak dilandasi dengan ilmu yang kuat. Keimanan yang hanya diikuti dengan taklid, ya, bapak ibunya muslim, lingkungannya muslim, akhirnya dia mengikuti keislaman dari lingkungan keluarganya. Kalau dia mendapatkan keraguan-raguan, syubhat dari orang-orang lain tentang masalah rukun iman, apalagi yang banyak syubhatnya itu adalah tentang masalah takdir, sehingga dia ragu-ragu, ya, menjadi goyah keimanannya, dan akhirnya ya menjadi tidak percaya, ya, dengan rukun-rukun iman itu, dan pada puncaknya dia mengalami, ya, depresi, dan juga pada saat yang klimaks dia murtad, keluar daripada ajaran agama Islam. Nah, inilah yang kita harus waspadai, ya. Maka mari kita bentengi keimanan kita itu, kita landasi dengan ilmu, ya. Karena ilmu inilah yang menentukan kadar kekuatan iman. Semakin orang itu memiliki landasan ilmu yang kuat, maka semakin keimanannya itu kuat terhadap apa yang dia ketahui itu. Tapi kalau dia mengetahuinya hanya sekedar, ya, ikut-ikutan tanpa memiliki dasar, maka akan mudah goyah. Itulah yang harus kita waspadai, sehingga ada kasus-kasus misalnya pemurtatan, ya, dari kalangan saudara kita, ya, ada orang-orang misionaris yang datang ke daerah-daerah minus hanya dengan imbalan supermi ataupun, ya, makanan, dan juga imbalan-imbalan uang bulanan misalnya, sehingga saudara-saudara kita rela mengorbankan dan menggadaikan akidahnya. Inilah yang harus kita waspadai, ya. Itu dikarenakan faktor adanya syubhat diantaranya ini. Syubhat ini macam-macam, ya. Kalau yang lebih ilmiah itu biasanya dari orang-orang orientalis, mereka-mereka yang punya pemahaman tentang Islam, ya. Para ulama orientalis ini mereka punya pengetahuan yang luas tentang masalah Islam. Sebagian banyak yang hafal Quran, banyak yang hafal hadis, tetapi sengaja, ya, untuk masuk ke barisan kaum muslimin dan akhirnya membuat ide-ide ataupun menyampaikan wacana-wacana yang itu akan bisa memberikan keraguan-raguan kepada umat Islam. Nah, inilah yang harus kita waspadai, ya, penyakit-penyakit syubhat ini. Ya, diantaranya, ya, misalnya Al-Quran itu adalah makhluk, ya, itu syubhat dari orang-orang Mu'tazilah, ya. Mereka punya keyakinan yang berbeda dengan Ahlu Sunnah wal Jamaah, ya. Mereka mengatakan Al-Quran itu makhluk karena Allah Ta'ala tidak punya sifat mutakallim. Allah tidak maha bicara, Allah tidak berfirman, karena yang lazim bicara itu adalah manusia. Kalau zat yang bicara itu berarti membutuhkan mulut, dan mulut itu lazim dimiliki oleh manusia. Padahal Allah tidak sama dengan manusia, Allah tidak sama dengan makhluk. Maka mereka potong kompas, ya, mereka dalam sifat-sifat seperti itu menolak atau mu'attilah, ya, menolak atau menafikan sifat-sifat seperti itu yang ada unsur-unsur kesamaan dengan manusia atau makhluk, itu ditolak karena Allah tidak sama dengan makhluknya. Nah, itu salah satu contoh syubhat dalam bab akidah tentang sifat-sifat Allah. Yang ini harus kita waspadai, harus berhati-hati, ya, jangan sampai kita mengikuti ataupun, ya, taklid dalam bab yang kaitannya dengan masalah keimanan, sehingga pada saat itu kita ragu-ragu ketika mendapatkan syubhat. Nah, jemaah sekalian, akibat daripada syubhat ini terjadilah apa yang namanya kesesatan.
Sedangkan obat penyakit syubhat adalah ilmu ya. Jadi ilmu inilah obatnya. Kalau syahwat ya, penyakit syahwat ini obatnya adalah dengan bermujahadah, bersungguh-sungguh supaya kita terkendali dari segala macam godaan-godaan ataupun keinginan-keinginan hawa nafsu itu ya. Kalau versi orang sufi disebut riyadhah ya. Riyadhah itu adalah latihan kita bermujahadah supaya terhindar dari beberapa pengaruh yang ada dalam hati kita itu. Orang yang menyombongkan dirinya, kemudian takabur ya, dia ada hurur, ada ujubnya, kemudian dia ada hasadnya dan sebagainya. Itulah penyakit-penyakit yang timbul karena syahwat. Sedangkan dikarenakan syubhat ini ya, dia harus belajar lebih luas lagi supaya ilmunya lebih kuat dan lebih mantap dalam hal keimanannya. Nah, kemudian jemaah sekalian, mengapa mereka menolak? Yaitu karena adanya syubhat ahlul kitab yang dilontarkan oleh ahlul kitab. Setelah adanya interaksi dengan Yahudi kelak, semakin menguatkan posisi penolakan kafir Quraisy. Ya, biasa ya mereka konsultasi ya. Orang-orang kafir Quraisy ini ya relatif ilmunya di bawah daripada orang-orang ahlul kitab, terutama orang-orang Yahudi. Sehingga kalau ada apa-apa mereka konsultasi ya. Tidak jarang mereka pergi dari Mekah ke Madinah untuk bertanya tentang berbagai macam hal, untuk konsultasi bagaimana menghadapi dakwanya Nabi Muhammad di Mekah. Mereka ingin menolak, menyampaikan hujah-hujah tapi tidak mampu ya, tidak nutut pola pikirnya, sehingga banyak yang konsultasi kepada orang-orang ahlul kitab, khususnya orang-orang Yahudi ini. Namun sebelum itu pun terdapat pandangan tersendiri, yaitu diabadikan di surat 38 ayat 7 ini, ma sami'na bi hadza fil millatil akhirah in hadza illa ikhtilaq. Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir ini, yaitu tentang masalah tauhid, mengesahkan Allah. Tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan. Jadi yang dimaksud al-millah al-akhirah, agama yang akhir itu adalah agama Nasrani. Inilah alasan yang mereka sampaikan. Hal penting yang terkait poin ini, bahwasanya orang kafir Quraisy ini keliru dalam menilai ahlul kitab. Ahlul kitab pada masa itu pun sudah banyak yang menyeleweng. Mereka dinamakan ahlul kitab orang yang mendapatkan kitab samawi, baik itu kitab Taurat ataupun kitab Injil ya. Jadi mereka disebut ahlul kitab. Mereka memang mendapatkan kitab samawi, tapi sejak awal mereka sudah banyak yang melakukan penyelewengan. Tidak ada yang disebut Taurat yang asli yang mana, Injil yang asli yang mana itu ya. Mereka sudah banyak melakukan penyimpangan. Nah, orang kafir Quraisy sendiri bodoh dalam masalah ini, tidak punya kapasitas yang luas dalam hal ilmunya, sehingga mereka juga banyak yang taklid tadi. Nah, sebenarnya ahlu kitab pun ada yang beriman, yang sudah pernah kita ceritakan ya, Waraqah yang masih keluarga dari Khadijah itu ya disebutkan di sini beriman ya, tapi tidak terlihat oleh mereka. Waraqah lah yang memberikan nasihat kepada Rasulullah saat konsultasi ketika mendapatkan wahyu di Gua Hira, dan disebut siapa yang datang ya, maka Waraqah mengatakan itu adalah Namus ya, Namus versi mereka, yang versi kita adalah malaikat Jibril. Jadi Waraqah sudah mengetahui kedatangan Rasul akhir zaman yang ternyata itu adalah Nabi Muhammad sendiri. Menjelang bi'tsah ataupun diutusnya Nabi sebagai Rasul, ahlu kitab telah banyak membicarakan Nabi, namun kafir Quraisy lalai dan bersikap acuh. Pengetahuan ahlul kitab tentang Nabi akhir zaman sudah sangat-sangat detail. Nah, sementara orang kafir Quraisy sendiri mereka tidak punya ilmu ya, mereka lalai dan bersikap acuh tak acuh. Yang ditunggu-tunggu Rasul akhir zaman harusnya datang dari kalangan mereka sendiri, yaitu berada di Mekah ini, tetapi mereka
tidak mensyukuri nikmat tersebut dan melalaikan, tidak memanfaatkan peluang ya. Nah, mengapa mereka menolak? Alasan yang lainnya ya. Mereka tersibukkan dengan dunia sehingga mereka menjadi lalai dan hati pun menjadi keras. Karena lama tiada pemberi peringatan, adanya vakum atau masa fatrah, tidak adanya Rasul yang diutus di Jazirah Arab dan sekitarnya saat itu ya, sejak tetapi diangkatnya Isa alaihissalam ke atas langit ya, ada wahyu yang terputus dalam jarak yang sangat lama, sekitar 600-an tahun, sehingga ini menjadikan banyak sekali terjadi kejahiliaan pada masa itu ya, hati menjadi sibuk oleh urusan-urusan dunia dan lalai, dan keadaan mereka lalai dikarenakan dunia, bahkan hingga saling berbangga akan banyaknya keduniaan mereka ini. Diriwayatkan dari ini bahwasanya Banu Abdul Manaf bin Qusay dan Bani Saham bin Amru saling membanggakan banyaknya orang besar mereka, hingga pergi ke kuburan dan menghitung orang besar mereka yang sudah tiada ya, sampai seperti itu ya menurut tafsir Al-Baghawi ini. Jadi kebanggaan mereka terhadap tokoh-tokoh yang sudah meninggal pun itu dijadikan sebagai perhitungan untuk dibangga-banggakan di hadapan suku-suku yang lain ini. Kemudian Bani Abdul Syams bin Abdul Manaf dan Bani Saham bin Amru saling berbangga tentang banyaknya kepemilikan. Siapa yang memiliki lebih banyak di antara mereka dalam hal harta, dalam hal keturunan, fasilitas dan macam-macam. Bani Harithah dan Banu Harith dari kaum Ansor lah yang melakukan hal tersebut. Jadi ada juga ya versi di Madinah, yaitu dari Bani Harithah dan Bani Harith ini. Kaum Yahudi juga ya yang melakukan hal tersebut. Mereka saling membanggakan diri dan saling menjatuhkan. Menurut Ibnu Katsir mengutip dari Qatadah, dan ini telah menjadi tren ya. Ada standar kemuliaan, kehormatan dari kalangan mereka itu, bahwasanya siapa yang paling banyak hartanya, yang paling banyak pengikutnya, yang paling banyak memiliki fasilitas, maka merekalah yang dihormati, yang dimuliakan. Maka turunlah surah At-Takatsur untuk memberikan pelurusan ya, memberikan nasihat kepada masyarakat saat itu. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Alhaakum telah melalaikan kepada kalian at-takatsur, bermegah-megahan dalam urusan dunia ini. Kata alhaakum dari kata laha yalha, yaitu artinya menyibukkan diri dengan sesuatu sehingga mengabaikan yang lain yang lebih penting. Nah, kemudian Allah mengatakan alhaakum artinya adalah ansakum, telah membuat lupa kepada kalian, telah membuat lalai kepada kalian. Dan kata ini semakna dalam ayat yang lainnya di surat Al-Munafiqun ayat yang ke-9 Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah melalaikan kepada kalian harta-harta kalian dan anak-anak kalian dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika, dan siapa yang melakukan hal itu, maka fa ulaika humul khasirun, mereka itulah orang-orang yang rugi. Jadi ada kata-kata tulhikum. Jadi kalau alha itu fi'il madhi, kata kerja bentuk lampau. Kalau tulhikum aslinya adalah fi'il mudhari yang ketika dimasuki atau diawali oleh huruf lanahi yang berarti jangan atau larangan ya. Sehingga ya-nya dibuang, yang akhirnya, yang awalnya tulhikum ada ya di belakang ha, tapi karena ada huruf la maka ya-nya dibuang. Janganlah kalian lalai, janganlah kalian
terhanyut ataupun terlupakan dari mengingat Allah karena sibuk yang ngurus keluarga, sehingga lalai dari kewajiban untuk melaksanakan sholat misalnya, karena sibuk mengurus perdagangannya sehingga lupa untuk sholat berjamaah di masjid bagi yang bapak-bapak atau yang laki-laki, karena kesibuk untuk rapat-rapat ataupun yang lain-lainnya ya dalam persoalan dunia, sehingga melupakan dari zikir ya. Zikir ini bentuknya banyak, yaitu ibadah-ibadah mahdhah itu. Nah, kita diingatkan ya di dalam ayat ini, janganlah kehidupan dunia yang sementara ini melalaikan kehidupan akhirat kita yang abadi. Ini juga seakar kata dengan kata allahu yang artinya melalaikan. Kemudian at-takatsur dari kata-kata kasroh artinya banyak, menunjukkan adanya dua pihak yang bersaing dalam hal apa? Yaitu dalam hal berusaha dan bernafsu untuk memperbanyak. Jadi kalau at-takatsur ini ada beberapa pihak ya, minimal ada dua pihak saling berlomba, saling bersaing untuk saling memperbanyak, berusaha dan bernafsu untuk memperbanyak, mengaku dan bersaing dalam banyaknya kepemilikan, kemudian berbangga dengan banyak atau lebihnya kepemilikan, dan adanya keinginan untuk terus menambah. Nah, jamaah sekalian, ayat ini mengecam bahwa berbanyak-banyak di atas telah melalaikan. Melalaikan terhadap apa? Ini melalaikan terhadap kebenaran, yang telah menurunkan kebenaran, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga menjadikan manusia lalai dari tujuan hidup yang sebenarnya, dan juga melalaikan dari risalah yang telah diturunkan lewat Rasulnya, wahyu yang diturunkan lewat Rasulnya. Bahkan manusia lupa terhadap hari akhir, yang hari akhir ini kan hari kiamat ya, tetapi muqaddimahnya, proses untuk menuju hari akhir adalah al-maut atau kematian. Banyak di antara manusia karena sibuk dengan urusan yang kaitannya dengan dunia, sehingga dia lupa dan lalai bahwasanya ada masa kematian yang jelas-jelas telah ditentukan untuknya. Dia lupa terhadap itu ya. Nah, inilah dampak daripada at-takatsur, berbanyak-banyak menjadikan orang lupa. Alhaakumut takatsur, mereka saling memamerkan siapa yang memiliki lebih banyak harta dan anak-anak. Kalian disibukkan berbangga-bangga dengan harta dan berbanyak-banyak dari taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kalian disibukkan oleh kecintaan kalian kepada duniawi dan kesenangannya serta perhiasannya, sehingga kalian melupakan upaya kalian untuk mencari pahala akhirat dan memburunya. Tanpa sengaja ini sudah menjadi ya, semacam pola pikir manusia pada umumnya. Ketika ada dua orang sahabat yang lama tidak ketemu ya, mereka dulu mungkin satu alma mater, satu sekolah atau satu kampus, tapi lama tidak ketemu ya, tidak berjumpa. Kira-kira yang dibicarakan antara masing-masing itu apa ya? Kan kaitannya dengan dunia ya. Berapa putramu, berapa anakmu gitu ya. Kadang-kadang juga mungkin berapa istrimu gitu ya. Ditanya tentang masalah dunia ya. Apakah sudah punya rumah, apakah sudah punya ini, punya itu. Yang ditanya standar pembicaraan antar manusia ya, itu kaitannya dengan dunia. Tidak ada yang bertanya antara mereka, apakah ada di antara putra-putrimu yang hafidz Quran misalnya? Apakah ada di antara mereka yang menjadi berprestasi dalam bidang akhirat ya, dalam bidang dunia, dalam bidang keagamaan misalnya? Apakah kamu sendiri sudah misalnya dalam kehidupan atau sudah berprestasi dalam bidang yang kaitannya dengan agama? Itu tidak ada pertanyaannya lah ya. Yang semuanya itu adalah biasanya dikaitkan dengan masalah-masalah dunia. Ketika ketemu ya dalam acara-acara reuni ya, itu
yang muncul itu adalah ada ya semacam persaingan, walaupun tidak secara vulgar ya, tetapi saling menunjukkan eksistensinya dalam hal apa? Dalam hal duniawi. Yang justru disitulah ada bibit-bibit ya, betapa banyak ya, mungkin kalau yang tua-tua barangkali sudah lewat masanya ya, tetapi yang muda-muda tidak jarang acara-acara reuni itu justru menjadi memori, pemutaran memori masa lalu ya, sehingga yang mungkin sebelumnya ada interaksi ya barangkali antar lawan jenis, sehingga timbul lagi ya memori masa lalu ya, sehingga terjadi komunikasi ya, terjadi keakraban, kemudian terjadi perselingkuhan dan macam-macam sampai hancurnya rumah tangga dikarenakan juga ya acara-acara reuni seperti itu. Nah, ini perlu untuk dikaji lagi ya. Jangan sampai acara kita itu menjadi sarana madorot ya pada keluarga kita yang sudah tertata, tetapi karena ada masa lalu yang masih jahiliyah tapi dihidupkan kembali. Nah, ini bahaya. Baik, berikutnya jemaah sekalian, ada lagi riwayat yang perlu untuk kita jadikan sebagai renungan ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan pesan tentang beliau membaca Alhaakumut Takatsur ini. Jadi diceritakan di sini ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah dan beliau tengah membaca Alhaakumut Takatsur. Maka beliau bersabda, yaqulu ibnu Adam, manusia, anak Adam ini, anak cucu Adam ini mengatakan, mali mali, hartaku, hartaku. Qala, maka beliau mengingatkan, wahallaka ya bena Adam min malika. Hartamu wahai anak manusia tidak lain adalah yang engkau makan, illa ma akalta fa afnaita. Jadi harta kita itu adalah harta yang kita makan kemudian habis ya. Seberapa kenyang yang kita makan, seberapa enak lezat yang kita makan, mungkin membutuhkan ya uang yang banyak ya karena makanannya itu mahal, tetapi fa'afnaita itu akan habis ya. Outputnya ya ke toilet itulah. Seberapa mahal yang kita makan, outputnya sama saja ya, seperti itu. Aula bista fa'ablaita, atau berupa pakaian yang kamu kenakan lalu kamu menjadi usang. Berapa mahal baju yang kita pakai, ya pasti akan usang, tidak bertahan sampai sekian lama ya, pasti akan usang juga. Tetapi autasodakta fa'amdoita, yang kamu sedekahkan itulah yang akan bisa menjadi investasi yang bisa abadi ya, yang bisa berlalu dan bisa kita rasakan manfaatnya, itu adalah sedekah. Jadi kalau yang kita makan, berapa banyak yang kita makan, itu ya pada akhirnya akan kita buang seperti itu, kemudian kita pakai juga akan menjadi usang, tetapi yang kita sedekahkan itulah yang akan bisa menjadi investasi jangka panjang bagi kita sampai di akhirat nanti. Kemudian berikutnya, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kuburan ya. Kata-kata zurtum, ziarah, seakar dengan ziarah, kunjungan. Biasa digunakan untuk menggambarkan kunjungan singkat tidak menetap. Jadi ziarah itu adalah kunjungan ya, kunjungan yang mana zurtum, kalian mengunjungi al-maqabir. Nah, termasuk kunjungan untuk berbangga-bangga di kubur ya. Bahkan bagi orang wafat yang telah dikuburkan, karena masih ada alam lain setelahnya yang abadi, yaitu di akhirat. Dalam Al-Quran ini hanya satu-satunya ya, jadi ada kata-kata maqabir ya, hanya ada satu dalam Al-Quran, satu tempat pemakaman yang ini maknanya sama dengan kubrun, yaitu jamaknya kubur,
sekumpulan kubur disebut makbaroh, dan jamak dari makbaroh adalah maqabir. Pelipat gandaan beruntun sesuai dengan kecaman terhadap at-takatsur. Karena at-takatsur itu adalah ada nuansa persaingan kolektif tadi ya, bukan hanya dari satu tapi juga dari beberapa pihak, maka makobir juga dijamakkan sampai kalian mendatangi kuburan. Hatta zurtumul makobir, dahulu mereka mengunjungi kubur, menyebut orang-orang yang telah dikuburkan untuk berbangga-bangga tadi. Walaupun sudah meninggal, tokoh-tokoh tersebut dibanggakan oleh para ahli warisnya itu, hingga kalian dikubur dan menjadi penghuninya, hingga kalian mati dan menjadi penghuni kuburan. Padahal jemaah sekalian ya, sebelum kita lanjutkan, ahlul kubur itu mereka memiliki penyesalan ya. Satu saat Nabi pernah bersama seorang sahabat dan bertanya, ini kuburan siapa? Maka sahabat ini menjawab, kuburan si fulan ya Rasulullah. Maka beliau mengatakan bahwasanya sesungguhnya ahlul kubur ini yang berada di kuburan saat ini, dia berharap bahwasanya dia bisa melaksanakan 2 rakaat ya. Jadi kalimatnya itu yang maksudnya adalah 2 rakaat itu dia sangat harapkan daripada sisa dunia yang kalian miliki saat ini. Seandainya dia bisa menebus dunia dengan segala isinya untuk hidup sebentar saja, untuk diberikan waktu, dia akan lakukan penebusan itu hanya untuk melaksanakan sholat 2 rakaat saja. Itu harapan ya yang dimiliki oleh ahlul kubur. Tetapi harapan itu tidak akan pernah terjadi. Sehingga kadang-kadang ya kita harus mawas diri ya. Kita seringnya merasa bermalas-malasan ya, ataupun berat dalam melakukan ibadah khususnya sholat. Padahal itu adalah ibadah yang sangat berharga, yang sangat mulia dan sangat berarti. Dan kita ya manusia yang pada saat berada di alam kubur itu hanya bisa menyesal, tidak akan bisa melakukannya. Dan kita mumpung diberikan kesehatan, diberikan waktu longgar, kesempatan, kita masih hidup di dunia, mari kita memperbanyak ibadah khususnya sholat ya. Jangan sampai kita menyesal dan baru disolati ya. Ada kalimat-kalimat nasihat ya, ada orang yang ya datang ke masjid bukan untuk sholat tapi untuk disolati ya, wallahiyadubillah ya. Jadi datang ke masjid bukan untuk sholat berjamaah tapi sholat disolati oleh jamaah, karena dia sudah menjadi mayat itu ya, disolati oleh orang-orang. Kemudian jemaah sekalian, ada lagi sebuah hadis yang diceritakan Anas bin Malik. Nabi menyampaikan, "Lau anna li ibni Adam wadiyan min dhahabin ahabba an yakuna lahu wadiyani." Seandainya sekiranya anak Adam memiliki 1 bukit emas, maka dia berharap memiliki 2 bukit emas, mengharapkan 2 bukit emas lagi. Walan yamla afahu illa turab, sampai dia tidaklah mulutnya dipenuhi melainkan dengan tanah. Artinya sampai dia meninggal dunia, obsesinya itu baru berhenti. Wa yatubullahu ala man taba, dan Allah menerima tobat siapa yang bertobat kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Kelanjutannya adalah dia kalau memiliki 2 bukit emas masih berharap yang ketiga dan seterusnya. Tidak ada kata puasnya. Ya, itulah jiwa manusia yang tidak ada kata puas terhadap duniawi ini. Dia sudah memiliki fasilitas tertentu, dia mengharapkan yang lainnya, memiliki 1 kendaraan, pengen yang berikutnya, memiliki 1 rumah, ingin yang kedua, ketiga dan seterusnya, memiliki 1 anak, pengen yang kedua dan seterusnya, atau barangkali sudah punya 1 istri tapi masih pengen yang kedua, ketiga dan seterusnya ya. Padahal dia mungkin ya dari sisi kemampuannya belum maksimal, atau mungkin dia tidak atau belum bisa memiliki sifat yang adil ya. Baik, kemudian orang kafir Quraisy terlalaikan dengan dunia, bahkan dunia menjadi tujuan utama sehingga lalai dari akhirat.
Abu Wafa Ali bin Aqil Al-Hambali mengatakan cinta kepada pamor dan condong kepada dunia, berbangga-bangga, bermegah-megahan, dan menyibukkan diri dengan segala bentuk kelezatan dunia dan segala hal yang akan mendorong kepada kemewahan, semua itu bisa menjadi sebab seseorang berpaling dan menolak kebenarannya. Persis seperti di kalangan kafir Quraisy tadi ya. Jadi kalau orang tersebut dominan, hubbud dunyanya itu betul-betul dominan, hubbud dunya dengan segala isinya, dengan segala kemewahan, maka dia bisa menjadikan orang ini berpaling dan menolak kepada kebenaran. Saat Hawa mengatakan kesombongan di muka bumi dan menentang perintah Allah, semua itu termasuk dampak dari dijadikannya dunia sebagai tujuan satu-satunya oleh manusia. Puncaknya, mereka menolak kebenaran demi mempertahankan apa yang mereka telah terbiasa kepadanya. Imam Hasan al-Basri mengatakan, dan tidaklah dosa-dosa menjadi bercabang-cabang melainkan karena mencintai dunia. Bukankah puncak menyembah patung serta mendurhakai Ar-Rahman adalah karena cinta dunia dan lebih mengutamakannya? Nah, ada sebuah kalimat nasihat, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu adalah pangkal dari segala macam kesalahan. Itu ada kisah yang menarik ya pada zaman Nabi Isa itu ya, karena rakus terhadap dunia sehingga antar teman saling membunuh untuk mendapatkan harta emas. Nah, sementara akhirnya mereka meninggal semua ya, tidak ada yang tersisa. Nah, kita diingatkan untuk berhati-hati terhadap dunia. Nabi menyampaikan, "Lau kanatid dunya ta'tilu 'indallahi janaha ba'udah, masaqa kafiran minha syurbata ma'in." Seandainya dunia itu punya nilai di sisi Allah, walau hanya menyamai nilai sebelah sayap nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberi minum kepada orang kafir walaupun seteguk air ya. Artinya karena dunia itu tidak lebih di sisi Allah harganya daripada satu sayap nyamuk, maka dibiarkan orang kafir itu meneguk beberapa banyak ya air ya. Artinya dunia itu tidak lebih dari harga satu sayap nyamuk saja. Maka sangat naif kalau orang-orang berlomba-lomba ya menghalalkan segala cara untuk meraihnya. Kemudian satu saat ada utusan ya, ada Abu Ubaidah bin Jarrah ya, beliau bersama dengan para sahabat pulang dari Bahrain. Kemudian sampailah berita itu di Madinah. Jadi pulang dari Bahrain sambil membawa jizyah yang cukup banyak ya. Akhirnya para sahabat sudah waktu subuh itu yang mereka sudah berangkat ke Masjid Nabawi dan mereka sholat subuh berjamaah dan menunggu ya, sampai Nabi mengumumkan. Para sahabat disampaikan, mungkin kalian sudah mendapatkan berita tentang kedatangan Abu Ubaidah. Abshiru wa amilu, bergembiralah dan harapkanlah apa yang akan menyenangkan. Ma yasurrukum, apa yang menyenangkan kalian. Tetapi Nabi memberikan peringatan, fa wallahi mal faqru akhsha alaikum. Demi Allah, bukanlah kefakiran, kemiskinan yang aku khawatirkan atas kalian. Walakini akhsha an tubsatad dunya alaikum. Yang aku khawatirkan adalah apabila dunia itu dibentangkan kepada kalian. Sebagaimana telah kama busitat alaman kana qablakum, sebagaimana telah dibentangkan kepada umat sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha, sehingga kalian berlomba-lomba untuk mendapatkannya sebagaimana mereka telah berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Fatuhlikakum kama ahlakathum, sehingga itu menyebabkan kalian binasa sebagaimana telah membinasakan kepada mereka sebelum kalian. Jadi kalau para sahabat, mereka sudah biasa dengan kefakiran, dengan kemiskinan ya, pada fase-fase Mekah, fase Madinah mereka biasa. Dengan kemiskinan mereka sudah teruji, sukses dan berhasil melewatinya.
Tapi kalau dengan dunia, ini yang menyebabkan generasi terbaik itu mendapatkan cobaan. Perang Uhud, ya, mereka yang sudah diamanai untuk berada di Jabal Rumat, di Bukit Pemanah, tapi ketika melihat pasukan kafir banyak yang bergelimpangan, maka pasukan yang dari atas turun, ya, sudah terbayang bagaimana harta ghanimah yang mereka dapatkan. Akhirnya mereka berantakan. Itu diakibatkan mereka hubbud dunya, suka dunia dan lupa terhadap peringatan Rasulullah. Pada saat setelah perang Hunain, ada banyak ghanimah yang dibagi oleh Rasulullah kepada para mu'allaf. Jadi pada saat Fathu Mekah tahun 8 Hijriah, itu bulan Ramadan, ya, itu ada 10.000 kaum muslimin, kemudian ada tambahan 2.000 sehingga 12.000, ya, pada perang Hunain itu. Ketika selesai perang, Nabi mendapatkan ghanimah yang banyak yang justru dikasih kepada para mu'allaf yang 2.000 orang, sehingga menimbulkan, ya, dalam tanda kutip kecemburuan daripada para sahabat senior yang sudah lama masuk Islam, apalagi dari orang-orang Ansor. Sehingga Nabi memberikan nasihat yang panjang lebar yang membuat para sahabat menangis dan insaf dari kesalahannya, ya. Jadi mereka masih terpukau, ya, masih ingin untuk mendapatkan dunia. Itulah mereka juga manusia. Nah, inilah jemaah sekalian, ya, peringatan bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari kehidupan dunia dengan berbagai macam dinamikanya. Ada harta, tahta, wanita, mudah-mudahan menjadikan kita istiqomah di jalan kebenaran dan kita tidak hanyut ataupun kita terpeleset, ya, dalam kehidupan dunia dengan bimbingan dari hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf seikhlas-ikhlasnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.